bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Untuk perluasan akses listrik Desa Morengke, Desa Wiyawia, dan Desa Lamuru, Kecamatan Matausu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, telah menjadi perencanaan program listrik pedesaan Kementerian ESDM yang akan dilakukan dengan perluasan jaringan distribusi listrik oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Program Ketenagalistrikan UPPK Sulawesi Tenggara, dengan kebutuhan infrastruktur jaringan tegangan menengah JTM sepanjang 16,1 kms, jaringan tegangan rendah JTR 18,04 kms, dan membutuhkan gardu distribusi 8 unit 400 kVA. Perluasan jaringan distribusi terdekat dari desa Kecamatan Aire dengan sumber pasokan listrik adalah on-grid masuk ke dalam sistem interkoneksi transisi melalui GI Unaha. Untuk melistriki 3 desa yaitu Desa Morengke, Desa Wiyawia, dan Desa Lamuru, saat ini sedang dilakukan proses penyelesaian perizinan Taman Nasional Rawa Alfa Sultra di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pemulaan dan Informasi Konservasi Alam PIKA untuk dapat menyelesaikan pembangunan jaringan dan penyalaan energi di Kecamatan Aire sebagai titik sumber pasokan daya listrik yang melistriki 3 desa tersebut. Selanjutnya dilakukan penyediaan kelengkapan infrastruktur jaringan distribusi ke 3 desa tersebut dan penyalaan energi ditargetkan dilakukan pada tahun 2021. Hal itu dibenarkan manajer PLN UPPK Sultra Alam Syah Anwar saat dijumpai di kantornya di Kota Kendari, Jumat 5 Maret 2021. Menurutnya di Kabupaten Bombana, rasio listrik hampir 100%, tinggal 12 desa yang belum teraliri listrik, termasuk 3 desa di Kecamatan Matausu. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program listrik masuk desa, khususnya di Bombana, bisa tuntas di 2020. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda secara global, sehingga ada sedikit penundaan. Namun saat ini, dalam waktu dekat ini siap melanjutkan pekerjaan lagi, tinggal menunggu drop-in perintah dari kantor pusat dan induk PLN. Ia kembali menegaskan untuk prioritas tahun 2021 ini ialah yang sudah berdiri tiang panjangnya dan 3 desa di Matausu menjadi prioritas PLN tahun 2021 ini. Ia menambahkan pihaknya dalam waktu dekat ini juga PLN akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei guna memastikan penarikan jaringan listrik sampai ke rumah warga di desa tersebut. Desa di Bombana, terutama di Matausu, saya perlu jelaskan dulu ya, Bombana itu rasio desa berlistriknya sudah 100% Pak. Jadi ada tinggal 12 desa yang belum berlistrik PLN. Nah, inilah yang kita sasar. Sebenarnya program listrik desa di Bombana itu kita sudah program di 2019-2020. Cuma karena pas pandemi, itu kan tiang-tiang itu selesainya di 2019 akhir dan awal 2020. Kemudian pas pandemi di awal tahun lalu, PLN ada sedikit rekomposisi anggaran, jadi beberapa program-program segera memang kami di hold, terutama di Sultra Barat itu. Nah, saat ini kami sudah siap melanjutkan pekerjaan lagi, tinggal menunggu dropping perintah dari kantor wilayah. Nah, untuk program prioritas kami adalah desa-desa yang sudah terpancang tiangnya. Jadi Matausu salah satu desa-desa yang akan menjadi prioritas kami di program listrik desa-desa berikutnya. Ya kan di situ ada 3 desa yang Desa Morengke, Wiyawia, dan ada satu desa tadi itu di itu memang sudah ada tiang katanya. Betul. Nah, memang mungkin tadi yang terkejauhan bahwa kemarin ada pandemi, itu mungkin perlu diketahui masyarakat, makanya kita coba. Jadi ya itu Pak, nanti begitu nanti perintah untuk melanjutkan pekerjaan jalan, yang menjadi prioritas utama adalah desa-desa yang memang sudah terpancang tiangnya. Karena memang harusnya pekerjaan desa-desa ini sudah selesai di awal di tahun lalu, cuma karena adanya pandemi dan ada beberapa kebijakan-kebijakan PLN yang baru, akhirnya program-program ini ketahan dulu. Tapi direalisasikan di tahun ini atau bagaimana? Insya Allah 2021. Jadi begitu kita juga lagi menunggu nih Pak, lagi menunggu instruksi dari kantor pusat sama kantor wilayah induk kami di Makassar. Begitu sudah selesai dan harapannya bulan Maret ini sudah ada dropping anggaran dan izin melanjutkan kegiatan. Semua desa-desa itu akan segera kita selesaikan. Jadi bukan cuma Matausu Pak, ada beberapa desa juga yang tiangnya sudah terpancang, tapi belum bisa kita lanjutkan karena tadi pandemi. Iya betul. Oke. Kesana survei Pak, apakah memang memungkinkan untuk ditarik jaringan? Kita lihat juga dulu infrastrukturnya ada atau tidak Pak. Karena kalau di sana jalanannya tersedia, misalnya kita bisa masuk gitu Pak, bawa material kan. Kalau bangun listrik kan, bangun jaringan listrik kan materialnya gede-gede tuh Pak. Jadi memang butuh
infrastruktur yang bagus Pak. Jadi kalau jalanannya sudah terbuka, misalnya di sana tidak ada jalanan yang terputus, kami akan coba survei di sana untuk membaca apakah di sana bisa dibangunkan listrik atau tidak. Tapi Iya. kalau misalnya ternyata infrastrukturnya masih terkendala, misalnya jalanannya belum ada atau jembatannya rubuh, kami biasanya berkoordinasi dengan Pemdanya, minta dibangun jalanannya, jembatannya, supaya kami bisa lewat membangun di sana. Ya, kalau di permasalahan kemarin informasi permasalahan Korhi, mereka ini warga sudah patung-patung untuk menambah jaringan itu, kabel jaringan tersebut. Hanya kan belum terrealisasi, kayaknya dari Pelmurahan Bombana juga bilang itu Di sana ada. berarti belum ada tiangnya ya? Iya, itu lagi permasalahan. Saya bilang tadi jaraknya itu mungkin pengaruh bagaimana kayak itu saya. Itu kalau mau lokasi baru Pak perlu. Kalau yang kota yang sekarang ini yang istilahnya seperti yang ada tiangnya Pak. Iya, Oh, jadi iya. memang prioritasnya sekarang Pak yang ada tiangnya dulu Pak, karena kan melambai bahasanya ya. Ada tiang tapi belum ada jaringannya, itu yang kami menjadi prioritas kami selanjutnya. Sementara disinggung soal adanya oknum yang mengaku orang PLN seperti yang dialami Dusun Sakori, seperti yang diberitakan sebelumnya, yang membayar untuk biaya penarikan jaringan listrik, ia memastikan itu bukan orang PLN, dan ia meminta warga jika menemukan hal tersebut untuk segera melaporkan ke PLN terdekat agar ditindaki. Terakhir ia menambahkan PLN hadir akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apalagi program listrik desa merupakan program prioritas pemerintah, sehingga semua desa di pelosok bisa menikmati listrik. Sama warga jangan percaya dengan orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan PLN Pak. Betul. Mohon dibantu disosialisasikan ke warga, jangan cepat percaya. Perlu feedback kembali ke PLN. Apakah orang yang jelas tidak pernah PLN meminta Ya, mereka dimintai biaya ke masyarakat. Jadi pembiayaan apa kayak tambahan jaringan begitu? Nggak ada Pak, itu Nggak ada. PLN nggak pernah ada. Nggak pernah. Iya, Oh, jadi iya. kalau ada yang begitu, itu pasti oknum yang tidak benar Pak. Siap. Jadi mengatasnamakan PLN itu nggak ada Pak ya. Jadi tolong sama masyarakat, kalau ada oknum-oknum seperti ini laporkan Pak ke pihak PLN supaya Bisa hotline pelaporannya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi mungkin Pak. Gimana Pak? Apa cara pelaporannya bagaimana? Ke unit PLN terdekat Pak. Gimana? Iya, jadi bahwa ada oknum yang mengatasnamakan PLN meminta atau memungut biaya terkait dengan pengadaan jaringan pembangunan jaringan kelistrikan. Nah, nanti teman-teman PLN di setempat itu akan melakukan investigasi. Siap. Nah, jadi ini juga sangat kami tekankan ke masyarakat karena ini banyak terjadi pada Betul. oknum mengatasnamakan PLN, Betul. terus kemudian memungut biaya karena mungkin masyarakat juga memang sudah pengen berlistrik, jadi akhirnya gampang tergiur. Nah ini Pak ya, tolong disampaikan ke Siap. masyarakat, jangan terpercaya gitu sama oknum-oknum yang mengatasnamakan PLN. Tidak pernah sekalipun PLN memungut anggaran, memungut biaya di luar ketentuan yang sudah ada Pak. Semuanya pun kalau ada itu pasti lewat jalur-jalur yang sudah ditetapkan secara official Pak. Ya tidak ada Pak yang personal itu. Ya Pak ya. Oke. Jadi tolong disampaikan. Itu bisa coba supaya mengklirkan permasalahan di lapangan sebenarnya itu sebenarnya poinnya. Untuk diketahui pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo sudah menekankan jajaran kabinet menyelesaikan program listrik untuk desa di Indonesia, di mana masih terdapat 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Jokowi berharap dengan program listrik untuk desa tersebut, maka akan ada nilai tambah bagi masyarakat, salah satunya peningkatan produktivitas ekonomi di desa. Selain produktivitas ekonomi masyarakat, Presiden juga berharap program listrik dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Kompleks Blok M Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.